Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya di channel Amirullah Menulis. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang kaidah ilmiah, buku referensi dan monograf. Buku referensi dan monograf pada umumnya ditulis oleh para dosen untuk kebutuhan pengajuan atau kenaikan pangkat dan jabatan. Oleh karena itu, di dalam penulisannya harus betul-betul memenuhi kaidah ilmiah sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman Operasional Angka Kredit dan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Buku referensi dan monograf tentu memiliki kaidah ilmiah yang berbeda dengan buku-buku jenis lainnya. Oleh karena itu, dipastikan bahwa dalam penulisan buku referensi dan monograf itu sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Baik, untuk memberikan pemahaman terhadap kaidah ilmiah ini, tentu kita harus mengenal dulu atau mendeskripsikan dulu apa itu buku referensi dan apa itu buku monograf. Nah, deskripsi dari buku referensi dan buku monograf dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, buku referensi dan monograf, kalau membaca PO-PAK dan PO-BKD itu terlihat tidak ada perbedaan dari definisi yang disampaikan atau pengertian yang disampaikan melalui PO-PAK itu. Ada beberapa unsur yang memiliki kesamaan, tetapi juga ada penekanan yang itu merupakan perbedaan antara buku referensi dan buku monograf. Kita lihat satu persatu komponen-komponen itu. Pertama, bahwa buku referensi dan buku monograf itu harus ber-ISBN. Nah, tentu ISBN tidaklah sulit. Jika penulis sudah menyelesaikan naskah, kemudian naskah itu diserahkan kepada penerbit, maka penerbit akan memproses untuk memperoleh ISBN. Kemudian yang kedua, kesamaan yang kedua terkait dengan pernyataan bahwa referensi dan monograf merupakan karya ilmiah yang utuh. Artinya adalah satu kesatuan dari bagian awal hingga bagian akhir. Dari bagian pendahuluan hingga bagian penutup. Jadi tidak terpisah. Kemudian karya ilmiah yang utuh dimaksudkan di sini adalah penyajian substansi yang disampaikan atau yang dituliskan di dalam buku tersebut merupakan hasil penelitian secara utuh. Jadi tidak ada pembagian atau pemisahan dari laporan penelitian untuk buku A, buku B, buku C, atau buku 1, buku 2, buku 3. Nah, komponen yang ketiga yang memiliki kesamaan itu adalah terkait dengan kaidah ilmiah yang merupakan penekanan dari apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kaidah ilmiah terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam buku referensi dan monograf, narasinya tentu berbeda dengan laporan penelitian. Di dalam laporan penelitian biasanya mengacu kepada uraian pada latar belakang, sehingga dirumuskanlah masalah penelitian adalah sebagai berikut.
Namun di dalam buku referensi dan monograf, perumusan masalah itu tertuang di dalam bab pendahuluan. Oke, yang kedua menyangkut data dan teori mutakhir. Data dan teori mutakhir harus disajikan di dalam buku referensi dan monograf meskipun laporan penelitian itu sudah selesai atau sudah dipublish pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, jika buku itu ditulis pada tahun 2022, laporan penelitiannya itu selesai pada tahun 2018, maka rentan waktu itu harus ada pengembangan teori maupun data. Yang ketiga mengenai metode pemecahan masalah. Nah, ini seringkali yang salah persepsi. Metode pemecahan masalah itu tidak sama dengan metodologi penelitian. Ya. Jadi metode pemecahan masalah artinya bahwa buku itu memuat metode-metode di dalam memecahkan masalah yang dibahas di dalam buku tersebut. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Ya. Ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini pun berbeda antara laporan penelitian dengan buku referensi dan monograf. Di unsur yang keempat, kesamaannya adalah bahwa di dalam buku referensi dan monograf diakhiri dengan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak dari penulis. Jadi, penulisan buku referensi dan monograf itu tidak secara tiba-tiba, namun harus mengikuti roadmap penelitian dari si penulis. Singkat kata bahwa di dalam daftar pustaka itu harus mencerminkan rujukan atau referensi yang ditulis oleh penulis ya terkait dengan keilmuan yang dibahas di dalam buku tersebut. Nah, unsur yang berikutnya ini yang berbeda yaitu angka kredit. Untuk referensi itu maksimal 40, sedangkan yang monograf angka kreditnya maksimal 20. Nah, untuk penulis tunggal, penulis yang lebih dari satu, tentu pembagiannya berbeda-beda. Yang terakhir, yang ini merupakan pembeda yang paling nampak dalam buku referensi dan monograf adalah buku referensi substansi itu ada pada satu bidang ilmu, kompetensi penulis. Sedangkan untuk buku monograf, substansinya adalah satu topik atau hal dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Nah, untuk dapat melihat perbedaan satu bidang ilmu dan satu topik atau hal dalam satu bidang ilmu, itu bisa dilihat dari nomenklatur keilmuan. Bahwa nomenklatur keilmuan itu ada rumpun ilmu, ada subrumpun, dan ada bidang ilmu. Nah, ketika penulis memilih untuk menulis buku referensi, tentu yang dilihat adalah bidang ilmunya. Sedangkan untuk penulis yang memilih buku monograf, yang menjadi topik atau substansinya adalah topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Itu adalah
deskripsi dari buku referensi dan monograf yang penting diperhatikan oleh penulis, sehingga buku yang ditulis tersebut tentu memenuhi standar atau kaidah ilmiah, sebagaimana yang tertuang di dalam PO PAK dan PO BKD. Berikut adalah standar teknis. Standar teknis dari buku referensi dan buku monograf. Standar teknis yang pertama adalah bahwa isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para penulis supaya tidak keluar dari bidang keilmuannya. Seperti tadi disampaikan, sesuai dengan kompetensinya, kompetensi dalam bidang ilmu. Nah, yang kedua, bahwa buku referensi dan monograf itu merupakan hasil penelitian atau hasil pemikiran yang orisinal. Hasil penelitian tentu beragam. Bisa penelitian mandiri, bisa penelitian yang disponsori oleh lembaga atau institusi tertentu. Biasanya untuk kalangan dosen, hasil penelitian yang banyak itu adalah hasil penelitian hibah atau hibah penelitian. Kemudian yang ketiga itu buku referensi dan monograf harus ber-ISBN. Tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, mengenai ketebalan atau jumlah halaman. Jumlah halaman minimal untuk standar teknis buku referensi dan monograf itu adalah 60 halaman cetak dengan format UNESCO. Nah, tentu dalam hal ini penulis tidak lalu hanya terpenuhi 60 halaman. Akan lebih baik jika lebih dari itu. Bisa 90 halaman atau minimal 100 halaman. Oke. Nah, standar teknis yang keempat itu adalah mengenai ukuran. Tadi sudah disampaikan format UNESCO. Format UNESCO itu ukurannya 15 kali 23 cm dengan spasi 1. Lalu yang kelima, diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi, atau perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini penerbit bisa anggota IKAPI, bisa anggota APPTI. Lalu yang terakhir tentu standar teknisnya adalah buku tersebut tidak menyimpang dari falsafah Pancasila. Nah, itulah standar teknis yang dikutip dari Pedoman Operasional Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen tahun 2019. Yang berikut, ini yang penting dipahami oleh penulis yang menulis buku referensi dan monograf. Kaidah ilmiah pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah, seperti yang dikemukakan sebelumnya, di dalam buku referensi dan monograf, tidak berdiri sendiri. Artinya, seperti halnya laporan penelitian, pada poin tertentu ada rumusan masalah. Namun, masalah dalam buku referensi dan monograf itu tertuang dalam satu bagian dari pendahuluan itu. Bisa saja itu bab pendahuluan terdiri dari subbab. Subbab yang mencerminkan ruang lingkup dari substansi yang dibahas di situ. Jadi tidak ada lagi narasi
seperti berdasarkan pada latar belakang di atas dan beberapa temuan penelitian terdahulu, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi tidak seperti itu lagi, ya. Penyajiannya sudah berbeda. Oke, itu pertama. Kemudian kaidah ilmiah yang kedua adalah adanya dukungan data atau teori yang mutakhir. Meskipun penelitian itu dilakukan 3 tahun atau 4 tahun ke belakang sebelumnya, namun penulis harus dapat melakukan pengembangan teori maupun mengupdate data-data yang dibutuhkan di dalam penulisan buku referensi dan monograf. Jadi data lama bisa diperbandingkan dengan data yang baru. Ya. Baik, yang ketiga, metode pemecahan masalah. Jadi sekali lagi, bukan metode penelitian. Metode pemecahan masalah bisa dipilihkan dari hasil penelitian. Sebagai contoh, jika menemukan adanya hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lain, maka perlu ada pemecahan masalah bagaimana. Itu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya problem tersebut dapat terselesaikan. Jadi sekali lagi bukan metodologi penelitiannya, tetapi metode pemecahan masalah. Yang berikut adalah penutup. Nah, di dalam penutup itu ada simpulan yang diberikan oleh atau dinyatakan oleh penulis, tidak sama dengan simpulan yang ada di laporan penelitian. Ya, kalau di laporan penelitian mungkin hanya cukup mengatakan bahwa temuan penelitian ini mendukung teori atau hasil penelitian yang dikemukakan oleh bla 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 dan seterusnya. Atau temuan penelitian ini membuktikan hipotesis yang dikemukakan, misalnya seperti itu. Jadi tidak lagi narasinya seperti itu. Ada teknik untuk menyampaikan penutup dari buku, referensi, dan monograf. Nah, tentu di bagian berikutnya ada daftar bacaan. Nah, daftar bacaan ini bisa ditempatkan pada bagian akhir dari buku atau bisa ditempatkan pada masing-masing bab, ya, kecuali untuk bab penutup. Ya, bab pendahuluan itu bisa diakhiri dengan daftar bacaan. Kemudian untuk data dan teori yang mutakhir, kalau dalam laporan penelitian itu ada di bagian kajian pustaka. Tetapi untuk referensi dan monograf, teori-teori itu bisa disajikan dalam satu kesatuan atau bisa terpisah. Jadi satu teori itu adalah bab tersendiri. Bisa seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada opsi pemisahan teori, maka harus ada pengembangan teori yang terkini. Ya. Nah, diakhiri dengan lampiran-lampiran yang menunjang pembahasan di dalam buku referensi dan monograf. Oke, jadi demikian 6 kaidah ilmiah dalam buku referensi dan monograf mengenai teknik bagaimana melakukan konversi laporan penelitian ke dalam buku referensi dan monograf. Itu dapat dibahas pada video-video berikutnya. Jadi bisa mengikuti pelatihan-pelatihan juga
karena tidak cukup hanya dengan konversi saja tanpa memahami kaidah ilmiah dari buku referensi dan monograf. Demikian, saya kira pemahaman terhadap buku referensi dan monograf. Semoga dapat tercerahkan. Demikian, sukses selalu, semangat untuk menulis, karena berani menulis itu adalah hebat.